Baik teman-teman semua, saat ini saya balik lagi di PMI Kabupaten Wonogiri. Nah saat ini sedang ada screening untuk para calon pendonor plasma konvalesen. Jika beberapa waktu lalu kita sudah membahas apa itu plasma konvalesen dengan Dr. Heri Susanto, Kepala UDD PMI Kabupaten Wonogiri. Nah ini kita langsung bertemu dengan para narasumber yang mereka memiliki motivasi, kemudian memiliki sebuah keinginan membantu sesama dengan apa yang mereka miliki dan apa yang sedang mereka bisa berikan kepada sesama. Jadi nanti patut kita ambil sebuah pelajaran, kemudian juga bisa memotivasi bagi teman-teman, yaitu pecinta COVID-19 utamanya, untuk mau merelakan plasmanya untuk bisa membantu sesama. Apalagi kalau diniatkan ibadah, kita ingat selalu, apalagi di agama Islam sangat tekankan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik, agar konten ini lebih menarik, kemudian juga bermanfaat bagi yang lain, silahkan nanti dibagikan sebanyak-banyaknya konten ini. Kemudian jangan lupa di subscribe biar pengkonten seperti saya ini bisa dapat motivasi untuk selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat, utamanya bagi masyarakat luas. Baik, saya Sanda Sidi, mari kita simak. Nama saya Warjo, saya dari Sidoarjo, Wonogiri. Saya bekerja di PMI Kabupaten Wonogiri sebagai staf. Bapak kan salah satu penyintas COVID-19 ya Pak? Betul. Silakan untuk bisa diambil donor plasmanya demi kebaikan yang lainnya. Yeah. Kalau dulu memangnya terpapar COVID itu mungkin ingat Pak? Saya awal puasa, awal Ramadan itu 3 hari setelah Ramadan saya akan ada kegiatan workshop di Semarang, kemudian melakukan rapid dan hasil rapidnya positif. Setelah hasil rapid positif, hari berikutnya dilakukan PCR dan positif juga, jadi kami harus melakukan isolasi mandiri. Pada saat isolasi mandiri, kondisi saya, khususnya tubuh, rasa dan sebagainya itu normal. Tapi sebelumnya itu saya memang mengalami bersin, kemudian kelelahan yang amat sangat, jadi rasanya lelah dan ngantuk, pengen istirahat begitu. Tapi karena memang kondisinya puasa, itu berasumsi bahwa ini awal-awal untuk menyesuaikan kondisi yang puasa begitu. Tapi ternyata begitu di rapid dan di PCR positif, saya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Kalau ini untuk donor plasma ini sudah berapa kali Pak? Ini donor plasma yang ketiga kalau jadi yang pertama kedua saya sudah laksanakan 2 minggu ya, berarti yang pertama 2 minggu berikutnya berarti ini sudah minggu ke-6 ya, minggu ke-6 dari yang pertama, dan alhamdulillah bisa diambil 620 cc, dan ini apa ya istilahnya, menjadi bagian dari motivasi saya untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang lain sebagai terapi untuk bisa menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit. Biasa sekali. Yang dirasakan apa Pak ketika donor plasma itu? Kalau untuk donor plasma itu yang hampir sama dengan donor whole blood, donor darah COVID biasa. Hanya saja pada saat donor plasma ini kan dilakukan dengan alat. Jadi ada mesin mengambil seluruh darah komplit lengkap, kemudian di situ ada pemisahnya yang hanya mengambil plasma saja, kemudian sisanya yang dipergunakan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Untuk yang pertama belum tahu, itu merasa ada semacam kekhawatiran, semacam ketakutan, tapi alhamdulillah dari saya yang 2 kali dan ada teman yang sudah 6 kali sampai 10 kali semuanya aman dan berjalan lancar, dan selama donor sampai sekarang alhamdulillah semuanya sehat. Kalau motivasi Bapak sendiri seperti apa?
Jadi untuk mengikuti donor plasma ini? yang pertama motivasi saya adalah ibadah. Jadi ketika kita melakukan itu niatnya ibadah, maka insya Allah hidup ini akan menjadi berkah dan menjadi indah gitu kan. Jadi di luar itu banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, sedang berjuang melawan penyakitnya, membutuhkan salah satu terapi dan itu dengan plasma. Jadi saya juga mempunyai keinginan supaya di luar ibadah yang saya lakukan itu bisa menolong saudara-saudara kita yang lain yang sedang istilahnya berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit saat dia mengalami isolasi, khususnya di yang ada di ICU atau di ICU ini. Berarti motivasi utamanya itu menolong dan juga ibadah ya Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Mungkin ada nggak Pak yang disampaikan nanti untuk seluruh penyintas COVID-19 itu seperti apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, untuk teman-teman penyintas COVID di mana teman-teman berada, kita bisa kok menjadi bagian dari solusi mengatasi pandemi ini dengan mendonorkan plasma darah kita kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara kita datang ke PMI terdekat untuk bisa berkonsultasi. Tapi kalau di wilayah Solo kita bisa langsung datang ke PMI Solo untuk bisa berkonsultasi. Persyaratannya dari sisi usia 18 sampai 60 tahun, kemudian dari sisi kita sudah pernah dirawat, dari dinyatakan negatif itu kira-kira 2 minggu. Dan setelah itu akan di screening hari ini, termasuk screening, dan hasilnya nanti akan menentukan apakah kondisi kita, titel kita itu bisa mendonasikan darahnya kepada yang lain. Begitu Mas. Tapi yang jelas donor plasma itu tidak sakit, dan kami yang dilakukan pengambilan plasmanya itu setelah pengambilan baik-baik saja. Buat yang masih takut ini Pak, Iya. kira-kira ada ini Pak yang lebih motivasi lagi biar nggak takut datang ke PMI. Utamanya juga donor darah sendiri kan langsung menurun drastis ini ya Pak di PMI sendiri. Iya. Gimana Pak? Ketika panjenengan takut, niatkan kembali komitmen dan niat kita bahwa kita ibadah menolong orang lain, insya Allah itu akan hilang. Bayangkan yang kita tolong itu adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita cintai, dan kita diberi kesempatan untuk membantu mereka, maka pergunakan untuk waktu dan kesempatan untuk membantu mereka semaksimal gitu. Mampu kita ya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan tidak kembali terserang COVID-19 lagi. Amin, amin, amin ya Pak. Semoga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Semoga yang melihat juga nanti lawan termotivasi, utamanya untuk penyintas COVID ini mau untuk mendonorkan donor plasmanya. Jangan takut intinya Pak. Iya. Niatkan semua ibadah, kemudian ikhlas dan niatkan juga untuk menolong sesama. Terima kasih Pak atas waktunya. Ampun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Satyawati Prawira Harjo, di mana saya sehari-hari sebagai Kepala Puskesmas Prasimantoro 2 di Kecamatan Prasimantoro. Selain itu, saya juga mendapatkan amanah untuk bergabung menjadi pengurus PMI Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2017. Untuk selanjutnya mungkin sedikit sharing atau cerita ya. Tanggal 2 Juli kemarin saya sempat terpapar dinyatakan positif COVID dari hasil PCR. Saya melakukan tracing kepada diri saya sendiri dan ternyata memang kontaknya bisa dibilang klaster keluarga. Saya dapat dari orang tua saya yang mendapatkan dari keluarga kami yang ada di Jogja. Seperti itu. Jadi akhirnya bapak, ibu, saya dan ada pegawai di rumah yang positif. Okay? Dan kebetulan memang saya dan orang tua saya sempat dirawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang mulai tanggal 16 saya sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula. Mungkin kalau sedikit pesan buat mungkin motivasinya dulu. Motivasi dulu seperti ya. apa sebenarnya? Kok bisa langsung ikut yakin untuk mendonorkan plasma? Oh, untuk donor plasma. Donor plasma. Jadi donor plasma ini adalah pertama kali dan ini saya baru tahap screening. Jadi belum tentu juga nanti lolos, tapi semoga insya Allah bisa lolos sehingga nanti
harapan saya juga motivasi itu adalah COVID ini bukan penyakit yang apa ya bisa dianggap enteng atau diremehkan. Ini adalah penyakit yang serius, yang berat, bisa dibilang misterius karena ini adalah tidak bisa ditebak. Kalau saya bilang pengalaman saya adalah penyakit yang gampang pintar menyamar, ya hati-hati karena antara yang tampak di luar yang kita rasakan tuh belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Ya, sepertinya di luar kita tidak merasa sesak, tapi ternyata bisa saja paru-paru kita sudah terinfeksi. Itu kadang-kadang tidak menimbulkan gejala. Tahu-tahu beberapa hari kemudian kondisinya sudah jadi buruk. Jadi salah satu yang bisa menolong itu adalah dengan donor plasma konvalesen, ya, karena darah dari para penyintas COVID seperti saya itu insya Allah akan mengandung antibodi yang tinggi, ya, kekebalan alami yang tinggi yang didapatkan dari virus yang menginfeksi kami kemarin. Ya, jadi bahkan menurut pengalaman teman-teman, kalau boleh membandingkan, dibandingkan vaksin pun juga antibodinya lebih tinggi yang sudah terpapar. Ya, jadi oleh karena itu saya merasa terpanggil karena saya sudah mengalami dan COVID ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, itu mengerikan dan kita harus waspada. Jadi saya ingin berbagi dengan sesama, semoga antibodi yang ada di dalam darah saya ini nantinya bisa bermanfaat untuk para penderita COVID yang lain yang membutuhkan. Mungkin itu kalau motivasi dari saya. Kalau untuk pesannya buat para penyintas COVID yang belum tergerak hatinya untuk mendonorkan plasmanya, mungkin takut atau seperti apa, gimana? Ayo teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, para penyintas COVID yang mungkin masih ragu-ragu atau takut, tunggu apa lagi? Apa yang bikin kalian ragu-ragu? Kita sudah diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita bisa sebagai penyintas survivor, kita diberi keberkahan, kita selamat, bisa memberikan kesaksian. Itu bisa kita balas dengan cara ya kita berbagilah dengan sesama menolong orang yang istilahnya mengalami COVID dengan kondisi yang buruk. Kapan lagi kita bisa mengatasi pandemi ini kalau kita tidak bekerja sama dan istilahnya menguatkan tekad untuk bisa istilahnya ya bersama-sama untuk mengendalikan pandemi ini. Jadi saya mohon tidak usahlah ragu-ragu. Tidak sakit lah ya, tidak sakit kalau paling kan cuman dicoblos jarum saja seperti biasa. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu dan insya Allah efek sampingnya juga tidak ada. Itu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa memotivasi yang lain untuk bergerak hatinya untuk bisa mendonorkan plasma. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisma Eko Sutiono, pekerjaan kebetulan aparatur sipil negara di Kabupaten Wonogiri, di Kecamatan Batuwarna. Pak Camat nih berarti. Ya, diberi tugas. Di kecamatan sana ya. Baik Pak, awal mula dulu itu bisa terserang COVID itu gimana Pak? Bisa terinfeksi virus COVID? Sekitar bulan Desember itu ada kegiatan dari anak-anak muda di gereja. Kebetulan kegiatannya keluar kota. Di sana ketika mereka berkegiatan di luar kota itu ada yang terserang seperti flu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu pulang akhirnya menularkan kepada ya banyak jemaat ya, orang tua termasuk kami. Nah, kebetulan kami mengalami gejala yang cukup berat sehingga harus dirawat di rumah sakit sampai 2 minggu. Gejala berat ya, kemarin itu. Dan setelah dirawat di rumah sakit, ya, syukur kepada Tuhan kami bisa sembuh. Ini udah donor plasma yang berapa ini? 5. Yang kelima ini. Nah, apabila ini nanti lolos, ini yang kelima. Oh, yang kelima. Motivasi Bapak untuk mengikuti donor plasma ini seperti apa? Kan konon katanya sakit dan lain-lain. Gimana Pak motivasinya?
Motivasi saya ini lebih kepada rasa syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk sembuh, ya, untuk hidup kembali. Karena ketika melewati masa kritis itu ya terbersit dalam pikiran saya masih hidup atau tidak. Maka ketika masa-masa kritis itu saya punya semacam janji, kalau saya diberi kesembuhan, saya ingin bermanfaat dengan mendonorkan plasma untuk mereka yang membutuhkan. Itu motivasi saya. Tujuannya untuk menolong sesama ya Pak Iya. ya. Nah itu mungkin ada Pak pesannya buat warga Bapak sendiri di Kecamatan Batuwarno, terus umumnya ke masyarakat luas penyintas COVID-19 seperti apa Pak? Untuk secara umum saja, baik di Kecamatan Batuwarno maupun penyintas COVID, bahwa sampai saat ini salah satu upaya penyembuhan COVID itu adalah dengan terapi pemberian plasma. Sementara korban yang harus dirawat itu sangat banyak, namun mereka yang mau mendonorkan plasma itu sangat sedikit. Maka kami mengetuk mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, para penyintas COVID, mari bersama-sama membangun kepedulian kepada mereka yang saat ini sedang dirawat, yang membutuhkan plasma agar mereka segera sembuh. Dan ini juga salah satu nantinya menjadi kekebalan secara imunitas herd, ya, kekebalan secara massal, supaya bangsa kita, wilayah kita ini juga akan semakin semakin terkendali untuk penularan COVID-nya. Maka kami mengajak semua untuk berani untuk donor konvalesen itu nek dibilang sakit ya nggak sakit kok. Hanya seperti disuntik saja, setelah itu selama hampir setengah jam itu juga nggak terasa. Itu jadi ya mari bersama-sama bangun kepedulian. Salah satunya bagi para penyintas COVID itu dengan mendonorkan plasma kita, supaya mereka yang saat ini sedang sakit mereka segera sembuh, dan bisa juga yang sembuh ini nantinya juga bisa berperan aktif dalam donor konvalesen. Utamanya bisa bermanfaat bagi sesama, itu sudah sangat luar biasa sekali Pak. Baik, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya dan ada motivasi tersendiri buat yang belum berani donor plasma konvalesen. Seperti kesaksian beberapa narasumber kita tadi, bahwa itu nggak sakit, dan kalau kita niatkan sebagai ibadah, apalagi wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas.